Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang obligasi. Obligasi adalah instrumen keuangan berupa surat utang yang diterbitkan oleh pihak tertentu, pemerintah, perusahaan, atau lembaga lain sebagai bentuk pinjaman dana dari investor. Penerbit obligasi berkomitmen untuk membayar kembali pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati serta memberikan imbal hasil berupa kupon secara berkala selama masa obligasi. Adapun penerbit obligasi itu biasanya dari pemerintah atau perusahaan. Kalau pemerintah biasa disebut obligasi negara atau surat utang negara. Untuk perusahaan biasanya obligasi korporasi. Adapun karakter utama dari obligasi adalah adanya penerbit, kemudian ada nilai nominal atau face value, yaitu jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Kemudian ada kupon atau imbal hasil, biasa disebut juga bunga, itu diberikan kepada pemegang obligasi. Biasanya dinyatakan dalam persentase dari nilai nominal. Kemudian ada jatuh tempo atau maturity, yaitu tanggal di mana penerbit wajib melunasi pokok pinjaman kepada pemilik obligasi atau pemegang obligasi. Ada juga harga obligasi, yaitu harga pasar obligasi yang bisa naik atau turun tergantung pada kondisi pasar, suku bunga, dan kredibilitas penerbit obligasi. Kemudian ada rating obligasi. Apa sih rating obligasi? Yaitu penilaian tingkat risiko yang diberikan oleh lembaga pemeringkat kredit. Biasanya misalnya ada Moody's, Fitch, atau Pevindo. Obligasi dengan rating tinggi dianggap lebih aman. Adapun jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbit ada dua, yaitu obligasi negara dan obligasi korporasi. Obligasi negara diterbitkan oleh pemerintah, contohnya surat utang negara. Obligasi korporasi diterbitkan oleh perusahaan swasta atau BUMN. Kemudian berdasarkan kupon, obligasi kupon ada dua, yaitu obligasi kupon tetap atau fixed coupon bond, yaitu memberikan imbal hasil tetap sepanjang masa obligasi. Kemudian ada obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond, yaitu tidak memberikan kupon tetapi dijual dengan diskon dari nilai nominal. Kemudian berdasarkan jatuh tempo, obligasi ini dibagi ada 3, obligasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek biasanya kurang dari 5 tahun. Untuk jangka menengah antara 5-10 tahun, dan obligasi jangka panjang itu lebih dari 10 tahun. Adapun kelebihan dan risiko obligasi. Kelebihannya yang pertama, pendapatan tetap. Kupon memberikan penghasilan rutin. Kemudian ada diversifikasi portofolio, ini cocok untuk mengurangi risiko investasi dan relatif aman. Obligasi negara biasanya dianggap lebih aman dibanding saham. Kemudian resikonya apa sih? Resiko dari obligasi, yang pertama resiko suku bunga. Ketika suku bunga naik, harga obligasi cenderung turun. Kemudian ada resiko kredit jika penerbit gagal bayar atau default. Kemudian resiko likuiditas, kesulitan menjual obligasi di pasar sekunder. Obligasi ini cocok untuk investor yang mencari penghasilan stabil dan lebih rendah risikonya dibanding saham. Meski tetap ada potensi resiko tergantung pada jenis dan penerbitnya. Sekian penjelasan tentang obligasi. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.